Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit, segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Nah, kali ini aku tuh mau share perjalanan aku nge-YouTube ya teman-teman. Dari awal mula aku nge-YouTube, dari 0 subscriber sampai aku mendapatkan PIN Google AdSense. Nah, aku tuh udah dapet ya, udah terima Google AdSense-nya tuh ada 2. Gimana sih ceritanya kok bisa ada 2? Yang penasaran bagaimana cerita perjalanan aku nge-YouTube, nonton ya videonya dari awal sampai akhir. Jadi awal aku bikin YouTube, ini sebetulnya tuh YouTube aku yang kedua teman-teman. Yang pertama itu aku pernah bikin waktu setelah nikah, tapi lagi aja yang baru. Nah ini tuh sebetulnya ceritanya itu diawali aku tuh main Instagram. Jadi langsung aja teman-teman ke bagian aku bikin YouTube. Nah aku bikin YouTube pertama kali tuh di tanggal 5 Mei tahun 2020 teman-teman. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Itu namanya Gita Fendri Diary. Nah Gita tuh nama aku ya teman-teman. Terus kemudian Fendri itu nama suami aku. Kemudian Diary itu kayak sebuah cerita. Jadi harapannya itu YouTube ini tuh menceritakan apa ya, kisah aku sama suami aku ya teman-teman. Karena ketika aku bikin YouTube ini tuh aku tuh belum punya anak ya. Nah kemudian setelah aku bikin YouTube ini, aku tuh kayak bingung gitu ya mau diisi apa. Nah singkat cerita, aku tuh posting awal di YouTube channelku ini tuh 10 hari setelah aku bikin YouTube channel ya, sekitar tanggal 15 Mei. Aku bikin tutorial wall deco ya. Karena kebetulan ketika itu aku tuh beli wall deco, akhirnya aku kepikiran untuk bikin aja lah video tutorialnya. Nah setelah aku bikin video itu, aku tuh kayak males banget aku nge-YouTube ya, karena kayak sia-sia banget aku bikin videonya. Ilmu aku tentang YouTube tuh kayak masih kurang banget gitu loh teman-teman. Dan yang nonton tuh cuman sedikit sekali teman-teman. Ketika aku sematkan ini kan sekitar 100-an ya yang nonton, itu sekarang. Ketika itu waktu cuman ada sekitar 4 apa 5 orang teman-teman. Tapi Pak suami otomatis nggak nonton mungkin ya, mungkin karena malu ya nonton istrinya sendiri. Jadi akhirnya aku teman-teman, aku pinjam handphonenya suami aku nonton dari YouTube channelnya Pak suami. Setelah aku yang pertama itu, aku tuh kayak vakum ya. Jadi bener-bener aku tuh vakum di dunia YouTube. Jarang banget buka-buka YouTube ya, karena aku tuh belum punya wifi, jadi masih paketan handphone. Jadi kayaknya kalau aku buka YouTube itu kayak rugi banget. Sampai akhirnya kodorolannya aku tuh hamil ya teman-teman setelah 8 tahun pernikahan. Jadi akhirnya aku tuh kayak males banget main Instagram, bener-bener kayak aku tuh nggak mood ya, entah itu bawaan bayi atau apa. Jadi aku tuh kayak mungkin karena seneng ya aku hamil, jadi aku tuh kayak males banget foto-foto, terus mendekorasi rumah, aku tuh kayak males banget. Akhirnya aku tuh ganti gitu ya, berganti haluan, aku tuh main game di Shopee malahan. Nah setelah main game di Shopee, aku tuh malah akhirnya nge-YouTube ya teman-teman. Nah awalnya nge-YouTube itu aku tuh nonton kayak Usi Sulistiawati yang curhat di bantal itu loh teman-teman. Aku tuh sampai kepikiran apa aku juga bikin video curhat di bantal gitu kan. Tapi siapa juga yang nonton ya, keluarga pun juga mungkin nggak mau ya nonton video itu. Lagi pula pas suami juga nggak mau kali ya teman-teman ya curhat di bantal terus di videokan. Akhirnya aku melahirkan. Setelah melahirkan itulah aku tuh seneng bikin video dan foto-foto untuk anak aku ya teman-teman. Tuh suka kirim foto-fotonya anak aku sama video gitu ya. Terus aku juga videoin kebersamaan aku sama anak aku. Sampai akhirnya aku tuh kepikiran untuk gimana aku tuh buka kembali deh YouTubeku ini yang Gita Fendri Diary ini, yang isinya aktivitas aku bersama anak aku sama keluarga aku gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh fokus di per-YouTubean itu di tanggal 13 Oktober tahun 2022 teman-teman. Jadi setelah 2 tahun aku bikin YouTube channel, di Oktober tahun 2022 aku tuh mulai fokus ya. Nah fokusnya itu aku tuh bikin video ketika aku ke IKEA di Sentul. Aku tuh kepikiran ya udahlah aku bikin video di sini. Nah kenapa fokus? Aku tuh selain aku bikin video itu lumayan panjang, terus kemudian aku itu juga share link ya teman-teman. Terus aku infokan ke beberapa teman terdekat aku kalau aku tuh punya YouTube channel. Terus kemudian aku kasih tahu ke saudara aku, keluarga aku ya teman-teman, kalau aku tuh punya YouTube channel. Awalnya tuh aku gak ngasih tahu karena aku tuh malu banget ya. Alhamdulillahnya mereka tuh kayak ngasih respon aku tuh positif, ngasih semangat. Semangat ya, terus habis gitu mudah-mudahan lancar ya, sukses ya, gitu-gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ya, sampai ketika itu nggak ada yang julid gitu loh teman-teman, nggak ada yang ngasih respon negatif. Jadi aku tuh makin semangat untuk bikin videonya. Tadinya yang nonton itu cuma 5, nah pas IKEA itu yang nonton tuh bisa sampai 100 teman-teman. Aku tuh sampai, Masya Allah tuh, aku tuh seneng banget. Ke Cimory, terus kemudian ke Ancol, aku tuh bikin video juga. Nah ketika itu aku tuh nggak tahu ya kalau misalkan YouTube channel itu bisa menghasilkan uang.
Awalnya aku tuh mengira menghasilkan uang tuh maksudnya untuk orang-orang terkenal ya teman-teman, kayak artis, terus di dunia pemerintahan, politik gitu ya, pokoknya orang yang terkenal. Itu kalau bikin YouTube channel bisa dibayar gitu ya, mungkin dari iklannya atau dari apanya. Kayak orang biasa kayak aku ini mungkin cuman hobi-hobian aja gitu loh teman-teman, jadi nggak dibayar. Ternyata bisa dibayar dengan syarat dia itu harus monetisasi ya, dan syaratnya 1K dan 4K. 1K itu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ketika aku tahu itu syaratnya, aku tuh sempet down banget dan sempet aku tuh nggak mau nerusin YouTube channel, teman-teman. Kayaknya nggak mungkin banget aku tuh mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi ketika itu aku tuh kayak penasaran, coba-coba aja lah kalau misalkan aku nggak bisa mencapai itu, jadikan hobi aja gitu ya, jadikan ya udahlah buat kenang-kenangan aja di YouTube channel ini. Nah, karena yang tadi kan disarankan untuk setema, akhirnya aku tuh nonton ya video-video yang mereka jalan-jalan ya ke Cimory, ke Ancol. Aku tuh nonton mereka gimana sih cara membawakan videonya. Nah, ketika aku scroll-scroll gitu, terus kemudian muncullah konten-konten IRT teman-teman, sapu-sapu, masak, terus kemudian bersih-bersih rumah, terus kemudian ya macam-macam gitu. Aku di video kan ya, apa mereka nggak malu ya ngevideoin gitu. Aku tuh kayak baru banget teman-teman ngelihat video IRT. Awalnya aku tuh pernah yang ngelihat Keluarga Bahagia di Jerman, tapi kan tuh kan di luar negeri ya. Aku nggak mengira di Indonesia tuh ada. Terus aku nonton, terus ternyata kok menyenangkan ya ditonton. Terus aku tuh malah kayak semangat gitu. Aku pas nonton video itu yang tadinya aku tuh kayak males nyapu, kayak males bersih-bersih rumah, aku tuh kayak terinspirasi untuk aku tuh beres-beres rumah teman-teman. Akhirnya aku tuh yang tadinya konten aku jalan-jalan itu langsung berubah menjadi konten IRT teman-teman. Nah, akhirnya aku bikin video IRT di awal itu di tanggal 13 November tahun 2022 teman-teman. Itu aku bikin video tentang keseharian aku sebagai IRT. Setelah aku fokus di konten di RT, aku barulah mengenal para konten kreator. Ketika aku jalan-jalan, video jalan-jalan tuh aku tuh nggak ada yang komen teman-teman. Terus kemudian ketika aku bikin konten di RT, banyak yang komen. Nah, rata-rata yang komen itu adalah para konten kreator yang memang aktif ya di dunia YouTube di IRT. Itulah aku mengenal pertama kali sama Mamrila Migrawati teman-teman. Aku tuh kenal dia karena awalnya aku tuh kayak tertarik sama kolom deskripsi dia yang katanya subscribe aku ya, terus kemudian di like ya, komen, lalu di share, nanti aku balas ya. Kira-kira kurang lebih begitu, seperti itulah. Terus kemudian aku share ya teman-teman, kemudian aku subscribe, aku like, aku komen, dan benar dia balas seperti itu. Sampai akhirnya aku di WA sama Mamrila sekitar tanggal 17 Maret. Aku tuh di DM, di IG, selamat ya, sudah mencapai 500 subscriber, dan aku tuh bener-bener takjub banget. Perhatian banget ini Mamrila gitu ke aku ya. Dan alhamdulillah ya, jadi aku tuh di bulan Maret tahun 2023, aku tuh mencapai 500 subscriber. Jadi separuhnya ya teman-teman dari 1000 subscriber, dan aku tuh gak nyangka banget. Tapi jam tayang aku jangan ditanya, masih jauh banget ya. Nah, dari situlah aku tuh mengenal Mamrila, karena kan setelah dia DM aku dan kita suka sharing-sharing, suka suka ngobrol gitu ya di Instagram. Terus kemudian dia memperkenalkan aku di di grup konten kreator itu yang punya itu Bunda Twin teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal ya Bunda Twin Rumah Kayu. Nah, situlah aku tuh mulai bergabung itu di sekitar tanggal 8 Juni tahun 2023. Nah, dari situlah aku mengenal banyak konten kreator yang nggak bisa disebutin satu persatu, dan kita tuh saling support, saling tukar pikiran, saling support, saling kasih semangat gitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya aku tuh di bulan Juli aku tuh mencapai 1000 subscriber, dan aku tuh seneng banget teman-teman, meskipun jam tayang aku tuh masih separuh ya, sekitar 2000-an. Masya Allah, ternyata aku tuh bisa mencapai 1000 subscriber teman-teman. Jadi kan aku kan fokus di dunia per YouTubean itu, bikin video pertama kali itu kan difokus di bulan November ya tahun 2023. Otomatis sekitar bulan Oktober November aku tuh sudah harus mencapai 1K dan 4K ya teman-teman, karena harus mencapai monetisasi setelah 1 tahun. Karena kalau lebih dari setahun itu akan dikurang-kurangi teman-teman. Jadi kayak jam tayangnya itu akan berkurang. Jadi aku tuh harus sebelum November aku tuh harus sudah mencapai 4000 jam tayang. Ketika itu di bulan Juli masih 2000-an ya. Sampai akhirnya aku tuh kayak bertukar pikiran gitu ya sama teman konten kreator, gimana ya sebentar lagi sudah mau 1 tahun, tapi kok jam tayang ini susah banget gitu ya teman-teman, karena setiap harinya tuh cuma naik 5 jam, 10 jam gitu loh. Terus
Aku sampai kepikiran, apa kalau misalkan aku tuh sampai akhir tahun 2023 aku tuh belum mencapai monetisasi, sampai kepikiran aku tuh bakal ganti channel, berarti mulai dari nol lagi, atau bahkan lebih jauhnya lagi aku tuh nggak bakal lagi aktif di YouTube channel. Terus kemudian teman-teman, salah satunya Mamrila itu ngasih ide, ngasih saran, gimana kalau kamu bikin home tour, karena home tour itu kemungkinan besar view-nya tuh banyak gitu ya teman-teman. Jadi bisa mendapatkan jam tayang, harapannya mendapatkan jam tayang yang banyak. Nah, ketika aku dikasih saran itu, aku tuh kayak malu gitu ya untuk bikin home tour. Apa sih yang mau di home tour dari rumah aku gitu kan. Kayak aku tuh malu dan aku tuh juga was-was ya kalau aku bikin home tour takut ada apa-apa. Awal September aku tuh bikin home tour yang dadakan. Jadi pertengahan September itu YouTube channelku ini jam tayangnya itu sekitar 2.600-an teman-teman. Jadi target aku untuk mencapai 4.000 itu sekitar 1 bulan lebih ya. Nah, ketika aku posting home tour, itu view aku awal-awal tuh sedikit. Aku tuh sampai udah down gitu ya. Harapanku kayaknya untuk mendapatkan 4K di 1 bulan lebih ini kayaknya nggak bakal gitu ya. Itu view aku tuh banyak banget teman-teman, Masya Allah. Ini banyak banget tuh dalam artian menurut aku ya teman-teman. Mungkin menurut yang lain sedikit ya. Itu alhamdulillah sebulan, nggak sampai sebulan, mungkin sekitar 2 minggu, itu mencapai 14.000 jam tayang teman-teman. Dan itu menghasilkan sekitar hampir 900 jam teman-teman. Dan itu aku tuh kayak seneng banget. Sampai akhirnya aku di tanggal 25 Oktober teman-teman, aku dapatkan email kalau aku sudah menjadi partner YouTube teman-teman, Masya Allah. Nah, ketika aku monetisasi, aku tuh mencapai 1.500 lebih subscriber dan 4.000 lebih jam tayang teman-teman. Yang awalnya aku tuh kayak ragu-ragu mendapatkan 1.000 subscriber, ternyata aku bisa teman-teman. Yang pas 1 tahun ya, nggak mengira sama sekali ya teman-teman. Pokoknya segala sesuatunya tuh pasti mungkin ya kalau kita mau berusaha, nggak berhenti. Apa ya, pokoknya di YouTube channel ini tuh kayak view itu katanya teman-teman itu kayak rahasia ilahi ya. Kita nggak tahu video yang mana yang bisa mendapatkan view banyak gitu ya, karena kita nggak tahu. Buat teman-teman yang baru baru di content creator atau yang baru kepingin, coba aja dulu teman-teman. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu ya, karena rezeki kita masing-masing berbeda ya. Siapa tahu aku yang 1 tahun baru monetisasi, siapa tahu kalian 3 bulan bisa monetisasi. Karena ada yang kayak gitu teman-teman, baru 2 bulan, baru 3 bulan itu sudah monetisasi. Jadi setelah aku monetisasi, terus kemudian aku disuruh ngisi gitu ya, ada tahap-tahapannya. Aku tuh sempat deg-degan gitu ya, ini bisa nggak ya aku tuh diterima, karena ada 3 tahap. Ditinjau sama bagian YouTube-nya, dan alhamdulillah dalam sehari 2 hari aku itu sudah diterima ya teman-teman, di bulan Oktober itu juga. Kemudian nggak berhenti di situ aja ya teman-teman, aku tuh harus mendapatkan $10 pertama untuk mendapatkan pin Google AdSense. Apa sih pin Google AdSense itu? Jadi itu syarat awal kalau misalkan kita mau mendapatkan bayaran dari YouTube ya. Sekitar 1 bulan setelah itu aku tuh alhamdulillah mendapatkan $10 pertama teman-teman. Aku tuh di email ya sama YouTube-nya kalau misalkan mereka akan kirimkan ke kita pin Google AdSense, dan itu kalau misalkan dalam 3 minggu aku nggak mendapatkan, aku tuh harus minta ulang ya teman-teman, minta dikirim ulang. Sampai akhirnya di 3 minggu pas, itu juga belum datang teman-teman. Terus kemudian aku mau mengajukan ulang pengiriman pin, ternyata nggak bisa. Itu harus 1 hari setelah 3 minggu. Nah, besoknya siang-siangan aku tuh ngajukan ulang karena sampai siang aku juga belum mendapatkan pin Google AdSense. Ternyata di maghribnya teman-teman, di jam maghrib, aku tuh di kamar, terus Pak suami tuh kayak ngasih tahu gitu ya. Dia tuh nunjukin ke aku kertas ini gitu kan. Terus aku tuh kayak, pin Google AdSense gitu kan. Mana-mana orang posnya gitu. Aku sampai lari keluar, cuman mau ngucapin terima kasih teman-teman ke Pak posnya. Masya Allah segitunya ya teman-teman ya, karena kan memang perjuangan konten kreator YouTube itu pasti untuk mendapatkan pin Google AdSense ya. Karena aku tuh udah ngajukan ulang, jadi otomatis kan aku dapatnya 2 ya. Kenapa? Makanya aku dapat 2 pin Google AdSense teman-teman. Jadi alhamdulillah aku tuh tercapai ya teman-teman, mendapatkan pin Google AdSense yang tadi awalnya aku ragu-ragu. Oke, langsung aja ya kita buka pin Google AdSense-nya. Sebetulnya aku tuh udah buka ya. Yang pertama ini aku buka karena kan aku harus masukin pin ya ke ininya, ke websitenya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, pin Google AdSense.
Yang aku tutupin ini adalah pinnya ya, terus kemudian seperti ini, dan dikirim dari Malaysia ya teman-teman. Alhamdulillah ya, akhirnya aku tuh mendapatkan pin Google AdSense. Perjuanganku nggak sampai di sini aja, jadi aku tuh harus mencapai $100 atau 1.300.000 supaya aku tuh gajinya bisa dicairkan ke rekening aku ya teman-teman. Nah, berapa sih gaji aku sekarang? Kalian penasaran? Nah, ini ya gaji aku sekarang. Doain ya, semoga aku tuh bisa cepat-cepat gajian, bisa sering-sering gajian. Karena ternyata gak gampang ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ngucapin terima kasih yang pasti dah sama Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian sama suami aku, sama anak aku ya. Juga buat teman-teman konten kreator semuanya ya, gak bisa disebutin satu persatu karena banyak banget. Keluarga aku pastinya, sampai aku tuh meskipun aku belum gajian, aku tuh masih semangat gitu ya di YouTube channel. Terus buat kalian semua yang sudah mulai down, tetap semangat aja karena memang gak gampang ya bikin video. Jadi positifnya setelah aku punya konten IRT, jadi aku tuh ilmu tentang IRT itu aku jadi nambah gitu. Oke, sampai sini dulu aja video dari aku. Mohon maaf ya kalau misalkan ada perkataan atau perbuatan aku yang kurang berkenan ya selama di video ini. Dan gak ada unsur pamer atau ria, hanya sekedar sharing aja. Siapa tahu ada yang terinspirasi. Terus kemudian aku juga nambah teman di dunia maya gitu ya teman-teman. Semoga bisa lanjut ke dunia nyata. Oke, sampai sini dulu video dari aku. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal positifnya. Dan aku juga ucapkan makasih buat teman-teman yang suka nonton video aku. Baik yang komen ataupun yang nggak komen, yang nggak subscribe ataupun yang subscribe. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi ya di video aku yang lainnya. Wassalamualaikum, dadah.